Nama aslinya Wicaksono Abdul Salam, tapi lebih populer dengan nama Roy Martin. Tahun 1974, Roy hadir di film perdananya dengan judul Bobby. Hingga hari ini 2020, Roy tetap eksis berakting mengejar mimpi yang belum tercapai. Berikut ini bincang eksklusif Roy Martin pada Ibra TV yang menemui di kediamannya Jumat 5 Juni 2020. Sama seperti orang-orang seluruh dunia ya, itu ya meredakan diri karena memang lagi nggak sibuk ya paling ngelukis atau ya kadang-kadang keluar kalau bosan malam-malam keluar. Ya ini aja apa supaya nggak bosan aja tinggal di rumah. Jadi kena pengaruh COVID juga ya? Ya pasti. Saya kira semua orang kepengaruh itu. Iya. Di rumah aja selain ngelukis apa nih kesibukannya? Ngepel, nyuci piring, Iya. jadi pembantu. Wis. Nggak kepikiran berarti sebelumnya? Nggak kepikiran bahwa ini kan sebuah fenomena baru, sebuah apa ya? Kalau menurut saya revolusi dalam semua bidang gitu. Iya. Tiba-tiba kita dipaksa untuk tinggal di rumah, kita dipaksa untuk tidak silaturahmi, tidak saling silaturahmi. Kita dipaksa untuk pakai masker, kita dipaksa untuk jaga jarak. Dan ini sebuah hal yang baru menurut saya. Iya. Mas, kalau kita flashback ke belakang, Mas, termasuk artis yang tadinya 5 terlaris, Big Five itu, ada beban apa sih waktu itu, Mas? Enggak, ketika itu kan honor itu kan dipatok 2 juta, jadi seluruh artis kayak apapun topnya 2 juta, nggak bisa lebih. Saya berpikir nggak mungkin. Tergantung film. Jadi saya pikir ini bisa lebih karena ketika itu kami baru laris gitu. Jadi saya coba hubungi Robi, saya hubungi Yeti, bahwa yuk kita kompak aja yuk, standarisasi honor paling minim 5 juta, 2 juta sampai 5 juta itu sebuah angka yang mustahil. 2 juta ke 3 juta aja mustahil, apalagi 5 juta itu angka yang fantastik. Tapi ketika itu kita jalankan, itu berhasil, malah bukan 5 juta sampai 40 juta. Artinya apa? Kalau seluruh artis kompak, maka pasti akan dibayar mahal. Kalau kompak, masalahnya hari ini artis anak-anak muda ini nggak kompak. Satunya mau dibayar ya hancur, dagangan hancur. Benar. Tapi Mas Roy ikut hancur nggak sekarang? Enggak ya? Saya enggak. Apa rahasianya tadi selain? Rasanya pasti itu berkat Tuhan. Yang kedua ya kita kalau kerja disiplin sehingga orang percaya bahwa kita serius bekerja. Tiga yang mau belajar. Iya. Mas, waktu film jatuh kita sempat jual barang-barang bekas waktu itu. Oh ya, itu sebuah proyek besar karena bukan barang bekas, saya main di besi tua. Dan itu jumlahnya miliaran. Saya rumah ini juga dari hasil besi tua, bukan? Oh gitu. Iya. Besar. Kemudian saya kembali ditawarkan Bella Vista ketika bisnis saya baru bagus, tiba-tiba ada sebuah fenomena baru yaitu sinetron, karena saya ditawarkan mulai coba lagi, saya tinggalkan bisnis saya mulai di Bella Vista, dan ketika itu Bella Vista meledak. Tapi ketika itu kan weekly, jadi weekly kemudian meledak, kemudian saya yang tadinya sudah mau meninggalkan dunia film ya balik lagi. Iya. Mas, dunia film kan udah dari tahun 74 dimulai. Mas Roy masih ada keinginan merebut Piala Citra untuk aktor terbaik? Oh iya pasti dong, itu kan mimpi pemain setiap. Itu kan prestasi, pencapaian karier. Sayangnya saya tidak pernah dapat peran bagus hari ini karena peran-peran saya kecil. Mungkin ya pengennya sih kalau hari ini mungkin bukan the best actor tapi sporting actor lah ya. Itu sama nilainya sama. Waktu dulu saya menyesalnya kenapa? Karena saya tidak berpikir tentang Piala Citra ketika itu.
karena suara saya diganti, jadi saya selalu disqualified. Iya, sayangnya di situ ya. Sayangnya di situ. Tapi saya tahun 77 ketika itu saya dapat piala pemain baru terbaik. Iya, itu untuk sesuatu yang indah. Kemudian saya dapat nominasi di Walter Mungi City, saya isi sendiri. Ada yang kemudian saya dapat Best Actor, tapi Piala Vidya itu di kupu-kupu kertas. Kemudian saya dapat penghargaan, bukan penghargaan, nominasi lagi di film internasional di Rusia untuk film Dilema. Artinya kalau untuk mau ngejar sebagai aktor terbaik, niat pensiun belum ada berarti? Memang tidak akan pernah pensiun. Tidak, saya ya selama mungkin lah. Ini dunia yang passion saya di sini dari muda, ini berkat ya dari muda Tuhan kasih. Saya kira sampai selama-lamanya. Pendapat Mas Roy sendiri tentang film kita Mas saat ini Mas? Kalau saat ini sih tidak ada film yang beredar, tapi kalau artinya dalam periode ini ya, secara jumlah udah luar biasa. Secara jumlah kita ada 150 film diproduksi, secara penonton ada film yang ditonton 7 juta orang. Itu sebuah hal yang menjanjikan, sebuah bisnis yang menjanjikan, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah industri yang maju. Sayangnya memang kita masih berkutat dalam film percintaan, kita tidak pernah keluar dari kotak itu. Artinya ya masih dalam tanda kutip cerita tentang percintaan, nggak lebih dari itu. Sayangnya di situ. Padahal kita bisa bicara tentang politik, bisa tentang dimensi sosial yang lainnya. Mas, sebagai aktor yang udah senior banget dari tahun 74 sampai hari ini terus eksis, terus bisa bermain, apa sih tipsnya Mas? Ya itu tadi seperti saya katakan tadi, pertama pasti itu berkat dari Tuhan. Itu thanks God. Kedua, nggak ada jalan lain kecuali disiplin. Disiplin tidak boleh ditawar. Sehebat-hebat kamu sebagai atau sehebat-hebat, kalau kamu nggak disiplin, kamu hancur, akan ditinggalkan. Ketika mau belajar pada kekinian, anak-anak muda sekarang kan lebih cair daripada zaman saya. Jadi kita mau belajar dari anak-anak muda ini, mereka lebih cair, lebih cepat menghafal, lebih cepat adaptasinya, mereka lebih hebat. Cuma sayangnya disiplinnya ya, kadang-kadang tidak semua. Tidak semua pemain-pemain baru banyak banget yang disiplin. Reza itu disiplinnya luar biasa. Nah, melihat persaingan sendiri gimana Mas? Maksudnya? Persaingan untuk tampil ini selain tadi disiplin. Saya minta maaf bukan sombong, tidak punya saingan karena umur saya sudah segini. Siapa saingan saya? Yang tinggal ada beberapa orang. Untuk peran saya kira saya nggak punya saing. Ada rekan, tapi saingan saya kira enggak ya. Kalau anak-anak muda ya mungkin berebut, tapi kalau tua sehebat-hebatnya nggak bisa gantiin peran saya. Karena umur, karena tua, kan nggak mungkin mereka bisa setua saya. Nah, dalam umur seperti ini Mas, peran apa sih yang pengen banget, yang belum sampai gitu, pengen diperanin gitu? Ya, saya kepingin sebetulnya jadi sebetulnya film politik gitu ya, film politik yang penuh intrik, penuh dinamika kehidupan, pengennya jadi yang kayak gitu loh, yang kayak gitu. Tapi dan itu mungkin tidak pernah terjadi. Tapi saya baru ngomong sama Gading dan Gibran anak saya, kita mau bikin Sansipa itu 378 itu pasal penipuan. Itu saya kepingin jadi tokoh itu bersama anak saya. Kerja kita cuma nipu aja, tapi seru itu. Lucu, keren. Ada komedinya berarti ya. Ya pingin. Ini kita pingin produksi itu. Setelah COVID ini reda, ada beberapa investor yang bersedia. Artinya Mas ngegandeng investor di sini ya. Kembali jadi produser dong. Pengalaman Mas. Saya sempat jadi produser 4 kali. Jadi udah ngerti, tapi hari ini kan mungkin sudah berbeda. Perlu belajar. Oke.